Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sampai bulan Agustus karena anugerah-Mu. Dan tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Kita sudah masuk bulan Agustus, amin. Ya, bulan Juli sudah kita lewati dengan baik. Ada banyak berkat Tuhan di sana, ada banyak pertolongan Tuhan di sana. Tapi ada juga air mata juga ya di bulan Juli. Tapi semua kita percaya bagi yang mengasihi Tuhan, Tuhan bisa rubah menjadi kebaikan bagi setiap kita. Amin ya, itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah waktu Tuhan, waktu mujizat. Ya, judulnya adalah waktu Tuhan, waktu mujizat. Ya, kita akan pelajari dari perkawinan di Kana. Ya, ini akan kita pelajari pada hari ini. Waktu Tuhan, waktu mujizat. Yohanes 2 ayatnya yang keempat. Silakan Pak. Yohanes 2 ayatnya keempat. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Oke. Apa maksud dari ayat ini? Yesus menegaskan bahwa waktu untuk bertindak itu ada di tangannya, bukan di tangan manusia. Tapi saat waktunya tiba, mujizat terjadi dan namanya dipermuliakan. Siapa yang tidak pernah membaca perkawinan di Kana? Saya percaya Bapak Ibu yang membaca Alkitab dari sejak mulai kita sekolah minggu sampai kita dewasa, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan tentang perkawinan di Kana. Mujizat pertama kali Yesus itu perkawinan di Kana, Bapak Ibu. Di umur 30 tahun Yesus setelah menjadi laki-laki dewasa, setelah dia sekolah, ya, belajar Taurat dan sebagainya, 30 tahun laki-laki dewasa orang Yahudi baru diperbolehkan untuk bisa keluar, ya, melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Ketika Yesus melakukan mujizat di perkawinan di Kana, ya, hal ini membuat kita belajar bahwa segala sesuatu kalau memang belum waktunya Tuhan tidak bisa terjadi mujizat. Perkawinan di Kana, orang Yahudi punya perkawinan, anggurnya habis. Ya, dan panitianya, keluarganya ngomong sama ibu Yesus, "Tolong bilangin sama Yesus deh bikin mujizat." Nah, ibunya Yesus namanya Maria, itu ngomong sama Yesus, "Tolong dibantulah anakku. Ya kan, ini anggur kurang, bisakah kau membuat mujizat?" Kalau kita Bapak Ibu sebagai anak, orang tua ngomong, ya kita pasti membantulah, namanya juga mama kita, ya minta tolong sama kita. Tetapi apa yang Yesus katakan ketika ibunya Yesus minta tolong, Yesus melakukan mujizat. Ayat yang keempat tadi mengatakan apa? Kata Yesus kepadanya, apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ya, jadi kalau memang waktunya Tuhan belum nyampe, waktunya Tuhan belum datang, ya kan? Kita nggak bisa memaksakan hal itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan, saya percaya Bapak Ibu tahu, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Yang kedua, kalau kita punya masalah yang sangat besar, yang sangat rumit, ibaratnya Bapak Ibu seperti benang kusut dan sebagainya, itu perlu waktu untuk diurai. Tuhan bukan hanya menjawab mujizat, tetapi Tuhan juga membereskan, ya, dari mulai awal hingga akhirnya. Tuhan akan membereskan semuanya itu. Bahkan bukan hanya membereskan, Tuhan bisa membuat bertobat orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Ya, makanya saya ingin katakan ketika segala sesuatunya belum terjadi mujizat, Bapak Ibu terus berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa. Kadang beberapa jemaat tanya sama saya, "Pendeta, kenapa belum dijawab Tuhan? Saya sudah 3 tahun loh Pak Pendeta, ya, minta rumah. Saya sudah 2 tahun loh Pak Pendeta, saya minta jodoh. Saya sudah 3 tahun loh Pak Pendeta, minta pekerjaan dan sebagainya." Kalau sampai hari ini belum dijawab Tuhan, saya katakan teruslah beriman, teruslah percaya. Kenapa? Karena jerih payah Bapak Ibu dan saya untuk beriman, untuk percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Ya,
beberapa tulisan Yesus, beberapa di Alkitab tentang iman. Apa yang Tuhan katakan tentang iman? Sesuatu yang spesial. Yang pertama, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Berarti apa? Kuasa iman itu besar. Yang kedua, kalau waktu orang buta itu belum melihat, apa yang Yesus katakan? Apakah kau punya iman untuk melihat? Ya, saya percaya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Yang ketiga, Bapak Ibu, kitab 1 Yohanes mengatakan apa? Dengan apa kita orang percaya mengalahkan dunia? Dengan iman juga. Ya kan? Yesus juga menanyakan ketika nanti, Alkitab juga mencatat ketika nanti Yesus datang kedua kali, apa yang Yesus tanya? Adakah iman kujumpai di bumi? Ya, jadi apa yang Tuhan katakan pada hari ini? Tetaplah beriman, tetaplah percaya, ya, sambil menunggu waktunya Tuhan. Jangan punya pikiran-pikiran negatif, jangan punya prasangka buruk sama Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak mendengarkan doa saya, Pak Pendeta. Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa saya. Wah, sepertinya saya nggak layak lah, saya nggak benar lah, dan sebagainya. Itulah yang setan mau supaya Bapak Ibu dan saya tidak percaya kepada Tuhan. Coba lihat Abraham menunggu waktu berapa lama untuk punya anak? 25 tahun Bapak Ibu. Itu bukan waktu yang sebentar. Menjaga iman 25 tahun, belum istrinya Sarah kurang percaya. Karena kurang percaya Sarah, Abraham disuruh tidur sama budak namanya Hagar. Lahirlah Ismail. Tapi Tuhan katakan bukan Ismail yang kuberkati, bukan anak dari rahimnya Hagar yang kuberkati. Aku janji anak dari rahimnya Sarah lah yang akan kuberkati, bernama Ishak. Bukankah sesuatu yang sulit untuk menjaga iman? Udah punya anak Ishak, dites lagi sama Tuhan imannya. Suruh ngapain? Eksekusi Ishak, ya, untuk diberikan kepada Tuhan. Makanya saya katakan waktunya Tuhan itu pasti terjadi. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Ya, mujizat pasti terjadi. Yang penting untuk menunggu janjinya Tuhan, Bapak Ibu dan saya harus punya iman yang kuat, yang besar. Karena percaya iman kitalah yang memampukan Bapak Ibu dan saya bisa menghadapi kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran yang sekarang banyak terjadi di hadapan orang percaya. Tadi di Bidek ada anak muda, ya, pelayan juga. Dia maju altar call. Pak Pendeta, yang pertama dia berdoa, tolong doain untuk skripsi. Mau ujian skripsi, itu yang pertama. Yang kedua, dia khawatir kalau nanti lulus mau kerja di mana. Ya, saya pernah bertemu dengan jemaat Tuhan yang kuliah. Pak, saya nggak mau cepat-cepat lulus lah. Loh, kenapa? Orang pengen cepat lulus. Ngapain Pak cepat lulus juga nganggur Pak? Ya, mendingan saya lama-lama di kampus. Oh, ya udah. Berarti kamu mau jadi mahasiswa abadi? Nggak apa-apa Pak, daripada nanti lulus gak dapat pekerjaan. Itu pemikiran yang salah. Ya kan, kalau kita punya Tuhan, ya, adakah yang sulit bagi Tuhan untuk membelah laut? Tidak ada. Kalau laut saja dibelah sama Tuhan, Tuhan juga bisa memberikan pekerjaan-pekerjaan kepada anak-anak Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi memang Tuhan nggak bisa disetir oleh manusia. Nggak bisa, apalagi dipaksa. Tuhan, kalau hari ini Tuhan tidak jawab doa saya, aku nggak ke gereja. Kata Tuhan, nggak apa-apa aku nggak ke gereja. Masih banyak juga jemaat-jemaat yang mau ke gereja. Tuhan, hari ini kalau engkau tidak jawab doaku, aku akan tinggalkan engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak apa-apa, engkau tinggalkan aku, bukan aku yang rugi, engkau yang rugi. Engkau gak dapat berkat, engkau gak dapat mujizat, mati kau, gak selamat jadi warga sorga. Orang yang tinggalkan Yesus bukan kerugian bagi Yesus, tapi kerugian bagi orang itu. Ya kan? Apalagi kalau Bapak Ibu dan saya gak percaya sama Tuhan, rugi besar. Karena apa? Karena apa yang Tuhan janjikan tidak tergenapi. Saya tahu untuk percaya itu tidak mudah. Saya pun sampai hari ini tetap belajar, harus belajar berani percaya ya kepada Tuhan. Ada kalanya saya juga menghadapi tantangan, ada kalanya saya juga menghadapi masalah. Tapi terus saya selalu mengarahkan mata saya kepada Tuhan. Karena apa? Karena itu yang terbaik. Kalau kita mengarahkan mata kita kepada masalah, Bapak Ibu dan saya, kita akan tenggelam seperti Petrus. Ya, melihat masalah boleh, melihat tantangan boleh, melihat apa yang sedang kita hadapi boleh, tetapi cepat kita harus lihat ke atas. Karena apa? Karena Yesus ada di atas, sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sedang menyelesaikan setiap permasalahan kita. Waktu kita menjaga dengan iman, nggak tahu bagaimana ketika bangun pagi tiba-tiba dapat email atau dapat WA, mujizat terjadi. Nggak tahu bagaimana tiba-tiba dapat email, dapat WA,
suami bisa mendapatkan pekerjaan. Nggak tahu bagaimana ya, tiba-tiba istri tespek dinyatakan mengandung setelah 3 tahun berdoa kepada Tuhan. Nggak tahu bagaimana dulu yang janji mau bantu dalam bisnis, setelah kabarnya nggak ada, setelah 3 tahun Tuhan kirim investor yang baru untuk menolong bisnis kita. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Kesulitan hanya bagi manusia, keterbatasan hanya bagi manusia, tapi bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apa makna penting dari perkawinan di Kana? Ya, apa makna penting dari perkawinan di Kana? Yang pertama adalah masalah bisa muncul di tempat yang penuh sukacita. Ya, masalah itu bisa muncul di tempat yang penuh sukacita. Kita lihat Yohanes 2 ayatnya yang ketiga. Silakan Pak. Yohanes 2 ayatnya yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Oke, apa maksud dari ayat ini? Sukacita dunia bisa habis, tetapi kehadiran Yesus membawa pemulihan yang sejati. Ia hadir bukan hanya untuk menyaksikan, tapi memulihkan. Ya, Bapak Ibu, ada kalanya ketika kita menghadapi tantangan, suasana hidup kita, situasi hidup kita sedang baik-baik saja. Ya, perkawinan di Kana Bapak Ibu itu sedang happy, itu sedang sukacita. Ya, siapa sih yang sedih kalau ada perkawinan? Saya juga waktu dulu 2018 ya, pesta pernikahan dengan istri saya ya, di salah satu hotel di Pecenongan, kita juga happy. Ya, kita pakai jas, kita senyum Pepsodent, ya kan, undangan-undangan datang dan sebagainya, kita happy. Tetapi perkawinan di Kana memberikan pengajaran yang luar biasa. Di tengah sukacita, masalah datang. Ya, apa masalahnya? Mereka kehabisan anggur. Ya, orang Yahudi kalau bikin pesta jangan sampai anggurnya habis, itu aib Bapak Ibu. Sama orang Batak juga, kalau lapetnya habis malu Bapak Ibu, ya kan? Ya kan, kalau birnya habis malu, kalau kopinya habis malu. Ya kan, kalau kacang sihobuknya habis malu, dan sebagainya dan sebagainya. Ya kan? Nah, apa yang bisa kita pelajari? Ya, manusia itu tidak kebal dengan masalah. Tuhan tidak berjanji ikut dia nggak ada masalah. Tuhan tidak berjanji ikut Yesus langit selalu biru. Hanya Gading Nias saja selalu biru nih Bapak Ibu, ya kan, atasnya. Gading Nias kan selalu biru. Ya kan? Nah, kalau ikut Tuhan, Bapak Ibu harus harus ready, harus siap kalau tiba-tiba menghadapi tantangan. Ya, Pak, saya di kantor Pak, lagi kerja baik-baik Pak. Tiba-tiba telepon orang tua di kampung sakit. Ya, Pak, saya di kantor Pak, tiba-tiba dapat telepon dari sekolah, anak sakit. Apalagi yang sekarang baru sekolah-sekolah nih. Sekarang lagi banyak batuk, lagi banyak pilek, ya, lagi banyak panas, ya, sampai 40 derajat. Ya, ada yang kena DBD dan sebagainya. Ya, Pak, bulan lalu saya dapat penghargaan dari kantor, tapi bulan ini Pak, saya kena PHK. Tuh, lihat tuh. Ya, segala sesuatu tantangan yang harus kita hadapi, Bapak Ibu harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Tuhan selalu beserta kita. Ya, itulah yang memberikan ketenangan bagi kita. Itu yang membuat Bapak Ibu dan saya ada damai sejahtera. Ada masalah bukan menjadi panik. Ada masalah bukan menjadi takut, ada masalah bukan menjadi bimbang, tetapi ada masalah Bapak Ibu dan saya harus menyadari, cari janji Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan apa? Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Ibrani 13. Ya, kalau Bapak Ibu baca Mazmur 23, ya, ketika Daud mengatakan Tuhanlah gembalaku yang baik, takkan kekurangan. Kalau Bapak Ibu baca seterusnya, Daud mengatakan apa? Dalam lembah kelam pun aku tidak takut. Kenapa? Karena gembala yang baik itu pasti akan menyertai setiap domba-dombanya. Hari ini Bapak Ibu dan saya domba-dombanya Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Sudah terbukti sampai hari ini. Bulan Agustus, dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kemarin dunia sedang mendapatkan kabar yang tidak baik, tsunami di Rusia. Ya, wah, itu sampai berapa skala Richter tuh, 8 berapa tuh.
8, ya, 8, lebih Bapak Ibu. Bayangin, goncangannya menggoncang Rusia. Udah begitu tsunami-nya jalan-jalan ke Jepang, Hokkaido. Dari Hokkaido jalan-jalan ke mana? Ke Amerika, Honolulu, Hawaii. Dari Hawaii ke Gorontalo Bapak Ibu. Itu jauh bener ya, dari Hawaii ke Gorontalo. Mungkin mau cari babi panggang kali ke Gorontalo. Ya, dari Gorontalo goncangin sedikit Manado. Dan itu menjadi berita yang viral di seluruh dunia. Ya, saya ketika membaca itu, melihat nontonnya di CNN, ya, di TikTok dan sebagainya, itu disorot dari satelit bagaimana gelombang tsunami, ya, di laut itu bergerak dengan sangat cepat. Ya, ketika lagi lihat itu, saya buka handphone saya lihat tsunami Aceh 2004. Saya lihat lagi, saya kasih lihat anak saya, nih, Bryson, lihat atau tsunami ada di Aceh. Pagi-pagi ya, orang lagi beraktivitas ke pasar, antara anak sekolah dan sebagainya, langsung habis disapu oleh tsunami. Ya, kalau kita melihat apa yang zaman sedang terjadi, keadaan zaman Bapak Ibu dan saya, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan apa? Jangan takut dan gusar hatimu, kata Tuhan. Ketika engkau mendengar deru perang, ketika engkau mendengar bencana alam, ketika engkau mendengar masa-masa sukar, ketika engkau mendengar penyakit sampar, Tuhan sendiri yang mengatakan jangan gusar hatimu. Kenapa? Karena Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib menyertai Bapak Ibu dan saya. Amin ya. Makanya kita ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Ya, maut kita tolak, bencana alam kita tolak. Bapak Ibu dan saya terproteksi sempurna oleh kuasa minyak anggur. Coba lihat tulah yang ke-10 ketika Israel keluar dari Mesir. Maut melayang-layang di tengah malam, mengambil anak sulung orang Mesir, mati semua. Tapi Israel yang ambang pintunya ada darah. Malaikat maut tidak bisa ambil anak sulungnya. Hari ini Bapak Ibu dan saya terpelihara sempurna, amin. Ada masalah, namanya hidup pasti ada tantangan. Namanya hidup pasti ada masalah. Tetapi jangan takut, apalagi Bapak Ibu dan saya di Tiberias, kita ada minyak. Kita ada darah Yesus. Kita diproteksi sempurna. Ya, justru ketika ada masalah kita tidak takut. Tulisan Paulus di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apapun masalahnya, Tuhan Yesus lebih besar dari masalah kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi perkawinan di Kana Bapak Ibu. Ini mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya masalah bisa muncul di tempat yang penuh sukacita, ya. Jadi kalau hari ini sedang menghadapi masalah-masalah, tenang. Jangan panik, ya, tenang. Dan rasakan kehadiran Tuhan dengan iman kita. Katakan dalam diri kita, Tuhan tidak tinggalkan saya. Ada masalah, boleh ada penyakit, boleh ada tantangan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan adalah Allah yang setia beserta dengan aku, ya. Kalau ada ketenangan, kita tenang. Ada ketenangan Bapak Ibu dan saya di situ melihat mujizat besar terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna perkawinan di Kana? Yang kedua, Yesus harus diundang masuk ke dalam situasi kita. Ya, Yesus harus diundang masuk ke dalam situasi kita. Kita lihat Yohanes 2 ayatnya yang kedua. Silakan Pak. Yohanes 2 ayatnya yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Mujizat dimulai saat diundang, saat Yesus diundang, bukan hanya disinggahi. Karena kuasanya bekerja, ya, di tempat di mana Dia dihormati dan diberi tempat utama. Garis bawahi, Yesus dihormati dan diberikan tempat yang utama. Ya, perkawinan di Kana, panitianya, keluarganya itu mengundang Yesus bersama murid-muridnya. Ya, bersyukur ketika Yesus diundang. Mungkin mereka tidak tahu mereka kehabisan anggur. Tetapi saya percaya Yesus tahu apa yang akan terjadi. Makanya kalau hidup kita tanpa Yesus Bapak Ibu, kita tuh abu-abu menghadapi akhir zaman ini. Ya, seorang bisnismen saya bertemu jemaat yang benar-benar bertobat. Dari apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Pak, minta ampun benar sama Tuhan. Kenapa Pak? Dulu saya sombong, bisnis gak pernah mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan koneksi, mengandalkan kepintaran, kecerdasan, ya, dan sebagainya. Yang pertama Pak, mulai kehancurannya bagaimana? Saya ditipu Pak sama rekan bisnis saya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, gagal, tender gagal semuanya. Setelah saya ngobrol sama istri mengingatkan saya, Papa, waktu bisnis berdoa dulu nggak?
Waktu bisnis tanya Tuhan dulu nggak? Waktu papa punya rekan bisnis, papa doain nggak rekan-rekannya? Ya, emang papa tahu hatinya baik atau tidak? Tahu nggak? Nggak tahu mah. Justru karena papa tidak mengundang Yesus, papa nggak tahu apa-apa. Ya, manusia nggak bisa menyelam hati setiap kita, Bapak Ibu. Ya, saya nggak bisa tahu hati Bapak Ibu, tapi saya percaya hati Bapak Ibu pasti baik buat saya, ya kan? Ya, saya nggak bisa menyelami hati setiap jemaat Tuhan yang hadir, tapi Tuhan sangat mengetahui kedalaman hati Bapak Ibu dan saya. Manusia melihat rupa, wah orang ini kayaknya baik ya. Kenapa? Dari kumisnya, loh kok dari kumisnya? Ya, kumis bisa menipu Pak. Wah, kayaknya orang itu baik ya. Dari mana? Karena belah pinggir rambutnya. Loh, kok belah pinggir dari rambutnya? Kita nggak bisa menilai orang dari rambutnya doang. Kita nggak bisa menilai orang dari kumisnya doang. Kita nggak bisa menilai orang, wah dari atas sampai bawah barang branded ya. Rupanya Taman Puring Bapak Ibu ya kan. Kasihan Taman Puring kebakaran lah kemarin. Itu tempat sejarah, dulu saya beli sepatu awal-awal di situ Bapak Ibu. Lagi duit ceban goceng, mau beli sepatu basket, Taman Puring. 2 kali pakai, shalom, udah nganga Bapak Ibu. Ya, Tuhan bukan hanya melihat luar, tetapi Tuhan itu bisa melihat kedalaman hati Bapak Ibu dan saya. Tuhan bukan hanya melihat luar, tapi Tuhan bisa melihat motivasi dari setiap orang. Makanya kalau segala sesuatu nggak ngundang Tuhan, rugi. Ada Tuhan, bisnis nih contoh. Bisnis sama Bapak A, kita orang Tiberias. Tuhan, aku mau bisnis dengan Bapak A. Tuhan berkati bisnisku agar baik dan diberkati. Tuhan yang kita undang. Jangan kau bisnis dengan Bapak A, dia tukang tipu. Orang yang kalau dekat sama Tuhan ada kepekaan, dia pasti akan nurut kata Tuhan. Tapi kalau nggak ada Tuhan, siapa yang mau nasihatin? Iya kan, siapa yang mau proteksi bisnis kita? Siapa yang mau menjaga anak kita? Siapa yang mau menjaga perusahaan kita? Ya makanya rugi kalau nggak mengundang Tuhan. Bangun pagi undang Tuhan dalam keluarga, dalam usaha, dalam bisnis ya. Ya lihat, hormati Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menghormati Tuhan, apa contohnya? Kita jaga pertobatan dan jaga kekudusan kita. Ya tadi saya mendengar khotbah Ibu Gembala. Ya Ibu Gembala mengatakan apa dalam khotbahnya tadi? Ya supaya kita jangan lagi bermain di area dosa. Orang yang menghormati Tuhan, saya percaya dia menjaga pertobatan. Orang yang menghormati Tuhan, saya percaya dia menjaga kekudusan. Orang yang menghormati Tuhan, dia pasti menempatkan Tuhan yang paling utama di atas segalanya. Tuhan yang paling utama. Praktekan mulai hari ini dan seterusnya. Kalau Tuhan kita hormati dan kita jaga hidup, dan Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita. Ya saya percaya di masa krisis justru Bapak Ibu dan saya akan panen berkat, akan panen mujizat, akan panen sukacita, damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Ya hanya Tuhan yang bisa mampu tolong Bapak Ibu dan saya. Ya anak-anak Tuhan di akhir zaman tetap diberkati. Ya Ibu Gembala tadi katakan tetap kerja keras, tetap beriman. Bapak Ibu kedua tangan kita ini penuh kuasa loh. Ya hati-hati, makanya bapak-bapak jangan pegang tangan perempuan selain istrimu. Wah hati-hati. Ya Pak saya nggak sengaja Pak lagi nyebrang. Ah itu memang lo tunggu aja ya kan. Memang lo doyan sama dia. Jangan. Ya jangan, hati-hati ya. Pak saya diajak bisnis Pak sama perempuan. Ya terus mau sharing-sharing, mau ngobrol tentang bisnis di lobi hotel. Menurut Pak Pendeta jangan Pak. Dari lobi hotel langsung naik ke kamar Pak. Hati-hati Pak. Ya ini istri Potifar Pak, ngeri ya kan. Kalau mau aman ngobrolnya di pasar Cililitan tuh aman tuh ya kan. Ya kan nggak macem-macem, pasar induk Cililitan tuh. Di situ baru pikiran lu nggak macem-macem. Tapi udah ngobrolnya di lobi, di hotel berdua. Yang udah begitu di sudut-sudut yang nggak kelihatan orang, di belakang tembok. Wah udah hati-hati Pak ya. Ingat dosa itu menghancurkan. Dosa membawa Bapak Ibu dan saya masuk dalam kebinasaan. Tapi kalau kita menghormati Tuhan, kita jaga kekudusan. Kalau menghormati Tuhan, kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Bangun pagi cari Tuhan. Nggak usah diajarin baca Alkitab, kita pasti baca Alkitab. Nggak usah diajarin berdoa, kita pasti berdoa. Nggak usah diajarin ke gereja, kita pasti ke gereja. Hari Minggu, malam Minggu sudah ngomong sama istri. Sayang, besok kita ibadah ke Betos ya. Istri kaget. Kok puji Tuhan ya? Biasanya mama yang cerewet, sekarang papa yang ngajak aku ke gereja. Menurut papa, kita gereja jam keberapa? Aku pilih yang jam 4 sore ya kan. Alexander Simanjuntak.
Ya kan, walaupun khotbahnya keras, tapi damai hatiku, katanya begitu. Oh iya, oke Pak, jam 4. Tapi sebelumnya kita makan lapo dulu di depan ya. Ya udah, ya. Orang kalau menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan, berbicara ke rohani, nggak ada paksaan, sukacita. Ya, lihat, kalau kita mengizinkan Tuhan masuk, krisis tidak bisa berkuasa. Justru bersama Tuhan kita menang atas krisis. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu yang kedua, ya. Jadi perkawinan di Kana, kenapa bisa ada mujizat ya? Karena Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Rugi besar kalau anak Tuhan tidak pernah mengundang Yesus dalam hidupnya. Tetapi berkat yang besar ketika Tuhan beserta dengan kita, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, apa makna perkawinan di Kana? Terakhir yuk, mujizat terjadi di waktunya dan hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Ya, Yohanes 2 ayatnya yang ke-10. Silakan Pak. Yohanes 2 ayatnya yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Oke. Apa maksud dari ayat ini? Waktu Tuhan bukan hanya tepat, tapi selalu membawa yang terbaik. Karena dia tahu apa yang kita butuhkan lebih dari apa yang kita minta. Kalau Tuhan sudah kasih Bapak Ibu, mujizatnya terjadi, pasti hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Ya, seorang ibu mengatakan, Pak Tuhan Yesus, aku doa suamiku yang di PHK bisa dapat pekerjaan lagi. Ibu itu hanya minta sama Tuhan suaminya dapat pekerjaan lagi. Tapi kalau Tuhan sudah kasih, itu dan lain-lainnya, bonus-bonusnya banyak Bapak Ibu. Ya, ketika pulang suaminya bilang, "Mah," istrinya tanya, "Pak, gimana Pak? Di kantor yang pertama ini yang kamu masukin, gimana rasanya?" "Ih, Mah, ajaib loh." "Kenapa?" "Papa bukan hanya diterima kerja, yang kedua, Papa dapat jabatan jadi HRD manager di situ. Yang ketiga, Papa dapat mobil kantor mah Camry mah." "Wih, Camry? Itu Papa bawa Camry?" "Wah, bagus ya Pak." "Ya, bekas HRD manager yang lalu. Tapi nanti mau di-upgrade baru yang Camry baru." Itu yang ketiga mah. Yang keempat, Mama kalau sakit, Papa kalau sakit, bisa medical check up di Jakarta maupun di luar negeri." Tuh lihat. Istrinya cuma minta dapat kerjaan, tapi Tuhan kasih dapat bonus-bonusnya. Itulah Tuhan kita. Ya kan, makanya Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Tambahannya banyak, bonusnya banyak. Tapi pertanyaannya, kita mengasihi Tuhan enggak? Nah itu dia. Apa yang kita butuhkan, kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih lebih dari apa yang kita minta. Itulah sifatnya Tuhan. Ya, bangsa Israel cuma minta dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Tapi Tuhan bukannya mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir, tapi Tuhan kasih tanah perjanjian yang penuh dengan madu dan susu. Ya, seorang perempuan datang sama pendeta. "Pendeta, aku mau putus dari pacarku." "Kenapa?" "Karena pacarku pukul-pukul." "Menurut Pak Pendeta bagaimana?" "Putus. Kamu masih pacaran sudah dipukulin, nanti kalau nikah dimutilasi. Masuk koper dibuang di becak kayu lagi nanti." Kan begitu ya kan, yang kalau di TV-TV kan bawa ceweknya masuk kamar, keluar cowoknya udah bawa koper Bapak Ibu. Ya kan, dipotong-potong ceweknya dibuang ke tol Jati Asih ke, Jati Bening ke, tiba-tiba udah ketahuan sama polisi. Jangan kau nikahi dia. Ya, tidak ada kebahagiaan dalam rumah tanggamu nanti. Sabar saja. Tuhan bisa kasih yang terbaik. Amin Pak Pendeta. Saya mengikuti saran Pak Pendeta. Umur berapa? 27 tahun. Sabar, 28. Pasti nanti menikah. Percaya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Udah. Gereja, ibadah, jaga hidup, kerja bagus dan sebagainya. Tiba-tiba di gereja ketemu dengan laki-laki yang baik. Pak Pendeta, puji Tuhan, aku dapat ketemu laki-laki yang baik. Ya, orangnya ganteng Pak Pendeta. Hidungnya mancung. Matanya hitam. Rambutnya belah pinggir. Orang Batak lagi. Simanjuntak Pak Pendeta. belah pinggir.
Tapi Pak Pendeta, bukan hanya baik. Rupanya dia kerjanya bagus. Manajer di BCA. Bank Sentral Allah. Nah itu dia tuh. Gak mungkin bangkrut Bank Sentral Allah mah. Ya, puji Tuhan Pak. Dia dulu lulusan dari STAN. Anak semata wayang. Ia siap pudan laki-laki sendiri, hormat orang tua, takut akan Tuhan, ibadah di Betos dari jam 8 sampai jam 6 Pak Pendeta. Mantap. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Gas. Sebelum yang lain menyerobot, ya kan? Tuh, kita nggak ada yang tahu ya, seperti itu jodoh Tuhan kasih, ya kan? Makanya jangan buru-buru, aku mau menikah sama dia. Telusuri dulu. Ya, siapa tahu dia buaya. Di atas buaya apa? Anaconda. Nah itu dia tuh. Pak Alek buaya atau anaconda? Saya anaconda Bapak Ibu, ya kan. Tuh lihat ya. Makanya ya kalau dalam kan Tuhan kasih kepekaan sama kita. Saya percaya Bapak Ibu adalah jemaat Tuhan yang peka. Kalau Tuhan mengatakan jangan diterusin, jangan. Apalagi kalau punya hubungan yang salah. Pak, saya jemaat Tiberias, pacar saya Manchester City. Pacar saya gelap, menurut Pak Pendeta terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jangan kau paksakan. Oh iya Pak Pendeta, tapi kalau dipaksakan udah urusan mereka sendiri. 3 bulan kemudian datang ke gereja, Pak Pendeta, benar yang pendeta katakan, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Rumah tangga saya tidak bahagia. Kan udah dikasih tahu dari kemarin, nggak mau nurut sih, tuh dia. Penyesalan selalu di belakang. Awal pendaftaran Bapak Ibu, ya kan. Makanya jangan kita melawan Tuhan, ya. Taat saja sama Tuhan. Ya, nurut aja sama Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan itu melebihi apa yang kita minta. Pasti yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Kesimpulannya apa? Tuhan tahu kapan harus bertindak. Waktunya bukan tergesa, tapi selalu luar biasa. Percayalah, waktu Tuhan adalah waktu mujizat. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Siapkan hosti dan anggur yang sama-sama dengan iman percaya kita. Sore hari ini kita akan ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Dipersiapkan roti dan anggurnya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat rotinya. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Kalau ada orang ketiga, tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus, kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus, setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru,
Kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya waktunya Tuhan adalah waktu mujizat. Pergunakan perisai iman agar kita bisa kuat menunggu waktunya Tuhan. Iman kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pasti Tuhan genapi. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan. Roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati setiap pokok doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Hamba angkat setiap permohonan doa ini, percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Betos, Bekasi Town Square, pertama koordinator di tempat ini, Bapak David Raharja bersama tim dalam pelayanan dari pagi sampai malam, sertai mereka jeripayah Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, kami berdoa buat Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati Ibu Gembala, panjang umur, selalu sehat, bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati, melayani penuh kuasa dan penuh mujizat Tuhan. Seluruh jemaat Tiberias yang ada di Betos dan live streaming, Tuhan berkati mereka. Rumah tangga rukun dan damai, saling menghormati, saling setia. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Teruslah kita menjaga pertobatan kita, menjaga kekudusan kita, supaya hidup kita terus dan terus berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan pulang. Proteksi kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tolak celaka, tolak maut. Dan sebentar sebelum pulang, kami terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu, mari kita arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi sayang Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.